Kali ini kita bertemu dalam topik kajian agar doa terkabul. Mungkin Bapak dan Ibu bertanya dalam hati, kenapa materi ini dimasukkan di dalam materi kajian bimbingan manasik haji? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang sahih. Nabi kita itu bersabda, Al-Hujjaj wal Ummar wafdullah. Orang haji, orang umrah itu adalah tamu-tamu Allah. Jadi istilah tamu Allah itu bukan sekedar basa-basi. Itu sabda Nabi, hadis Nabi, Bapak Ibu yang nanti akan menjalani haji dinyatakan tamu Allah. Luar biasa. Kenapa luar biasa? Tamu itu mesti ada yang ditamoni, toh. Yang ditamoni adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamu itu pasti akan dihormati oleh yang ditamoni. Apalagi Bapak Ibu sebagai tamu Allah itu memang atas undangan Allah, panggilan Allah untuk berhaji. Salah satu kehormatan yang diberikan kepada Bapak Ibu yang nanti akan jadi tamu-tamu Allah, inda'au ajabahu. Bila berdoa akan dikabulkan oleh Allah. Wa in istaghfaru. Masya Allah, luar biasa. Allah berjanji dan Allah itu zat yang tidak pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad, kata Allah sendiri. Sesungguhnya aku Allah tidak pernah ingkar janji. Nah, karena haji itu diberikan kehormatan bila berdoa dikabulkan, minta ampun diampuni. Inilah satu peluang emas yang harus kita manfaatkan besar-besarnya. Terkait inilah kita kaji materi khusus bagaimana agar doa yang akan kita panjatkan di hadapan Allah, di istana Allah, Masjidil Haram, Ka'bah, Baitullah, terkabul. Yang kedua, ini lebih khusus istimewanya ya. Kita sekarang ini kan sedang berada di bulan suci Ramadan. Ramadan itu punya banyak predikat, sebutan, laqab, julukan, antara lain Ramadan syahrul doa. Ramadan itu bulan untuk berdoa kepada Allah itu. Kalau kita buka kitab suci Al-Quran, ayat yang menerangkan tentang puasa Ramadan itu kan surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Ada yang menarik dari rangkaian ayat-ayat puasa ini. 183, 184, 185, semuanya itu menerangkan tentang puasa Ramadan. Tiba-tiba masuk 186, penjelasan Ramadan itu dihentikan. Dimunculkan sebuah ayat yang sebenarnya tidak ada kaitan langsung dengan ibadah puasa Ramadan. Baru 187 diteruskan lagi menjelaskan Ramadan. Ayat 186 itu bunyinya begini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila ada di antara hambaku bertanya kepada kamu Muhammad tentang aku,
Aku ini dekat sekali dengan hambaku. Bahkan di lain ayat Allah mengatakan bal ana aqrabu ilaihi min hablil warid. Al-warid itu ini loh, urat leher. Jarakku dengan hambaku itu masih lebih dekat dibandingkan hambaku itu dengan urat nadi lehernya sendiri. Sampai ada ayat aina ma kuntum fathamma wajhallah. Kamu berada, Allah ada di situ. Nah, karena aku dekat, uji budak watandai idza da'ani. Aku akan memperkenankan doa permohonan hambaku bila mereka bermohon kepada. Dan seterusnya ayat. Kenapa ayat ini disisipkan dalam rangkaian menjelaskan Ramadan? Allah berkehendak pergunakan sebaik-baiknya dalam bulan suci Ramadan ini untuk berdoa kepada Allah. Itulah makanya Ramadan disebut syahrul doa. Bulan untuk berdoa kepada Allah. Nah, terkait ini, kalau kita sekarang berbicara bagaimana agar doa itu terkabul, tepat sekali. Nanti akan kita kaji. Gimana sih doa itu bisa terkabul? Kenapa sih doa itu kok tidak bisa terkabul dan seterusnya? Inilah sebagai pengantar kebahagiaan kita pada pagi hari ini bisa bertatap muka walaupun secara online. Gara-gara ini loh tidak pergi-pergi ini COVID-19 ini. Corona. Ya, corona. Yang insya Allah kalau Allah nanti kendaki pasti pergi. Amin. 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 Tidak ada, sekarang ada, pasti nanti akan tidak ada. Itu sunnatullah. Kullu syai'in halikun illa wajah. Apa saja itu akan binasa kecuali Allah yang tidak. Termasuk diri kita, nyun sewu, kita dulu nggak ada, toh sekarang ada, satu saat pasti tidak ada gitu. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan COVID-19 ini segera berlalu sehingga kehidupan normal kembali. Mari kita sekarang mulai kaji topik agar doa terkabul. Ada 4 hal yang perlu kita bahas terkait dengan agar doa terkabul ini. Apa yang pertama? Hakikat doa itu sebenarnya bagi seorang hamba Allah bagaimana? Itu satu. Ya. Lalu yang kedua yang akan kita kaji nanti, syarat-syarat agar doa kita itu terkabul bagaimana? Kalau syaratnya tidak dipenuhi bisa tidak terkabul nanti. Lalu yang ketiga yang akan kita bahas, adab, etika, akhlak berdoa menurut Rasulullah SAW itu bagaimana? Sebab yang kita minta itu sesuatu kita hadapkan ke zat sang pencipta. Kita itu kalau meminta sesuatu kepada katakan seseorang yang sangat mulia, kan diperlukan adab, etika yang tinggi, tidak sembarang kita bersikap itu. Nah, yang terakhir, tempat-tempat mana dan waktu-waktu kapan yang mustajabah, yang cespleng kata orang Jawa, untuk berdoa kepada Allah. Inilah
4 hal yang akan kita kaji. Kita mulai dari yang pertama ya. Hakikat doa bagi hamba Allah. Pertama, doa itu merupakan manifestasi dari fitrah insani. Manifestasi itu katakan perwujudan. Fitrah insani itu keadaan yang sebenarnya diri manusia. Fitrah itu kan banyak yang mengartikan suci. Memang dalam bahasa Arab, suci itu juga fitrah. Tapi fitrah di sini itu yang dimaksud kondisi awal ketika manusia dicipta oleh Allah. Manifestasi dari fitrah manusia, perwujudan dari keadaan yang sebenarnya manusia kita ini bagaimana? Kalau kita baca surat An-Nisa 28, Ulikal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Lemah apanya? Ya fisiknya, ya rohaninya. Kalau Bapak dan Ibu suka membaca surat Yasin ya, di sana ada ayat yang mengatakan wa man nu'ammiruhu nunakisu fil khalqi. Layak dulu. Indah sekali ayat ini. Manusia itu semakin dipanjangkan umurnya akan dikembalikan pada asal kejadiannya. Asal kejadiannya apa? Dhaif, lemah. Dulu kita lahir nggak bisa berjalan, toh. Lalu belajar tertatih-tatih, belajar jalan. Akhirnya bisa berjalan, bisa berlari, bisa memanjat. Begitu sudah sampai usia manula, usia lanjut, kembali dhaifah, lemah. Kita ini kadang-kadang tidak sadar. Tidak sadar apa? Oh, kita itu sudah tua. Sering kita itu mengatakan, aku sayang kok gampang, kesel ya. Dengkul lutut ini kenapa? Kok sering sakit? Berjalan susah tertatih-tatih. Ada yang pakai bantuan tongkat untuk berjalan. Bahkan ada yang nyun sewu trafis pakai kursi roda. Ya itulah memang kejadian fitrah insani. Dari lemah, kuat, lemah lagi. Seterusnya ya tiada. Lah, apa kaitannya doa itu dengan manifestasi fitrah insani ini? Kita berdoa menunjukkan kita itu lemah. Secara akal tidak mampu kita ini merealisasikan. Secara fisik juga tidak mampu mewujudkan. Jadi semakin kita itu banyak berdoa, itu menyadarkan diri kita itu lemah, butuh yang kuat. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah terkait Allah, innahu ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Segala sesuatu bisa terwujud kalau Allah kehendaki. Inilah hakikat doa. Penyadaran terhadap fitrah diri kita ini. Lalu kalau kita lihat di dalam surat Yunus ayat 12,
Kalau saya baca, wa idza massal insanu dzurru, dan apabila manusia itu ditimpa aduru, bahaya, da'ana li jambihi, manusia itu menyeru aku, kata Allah, baik dalam keadaan berbaring, au qaidan, atau sedang duduk, au qaiman, atau sedang berdiri. Namun, kata Allah, falamma kasyafna anhu dzurrah marra ka'alam yaduna ila dzurrin massah. Begitu nanti bahaya yang menimpa dirinya, aku cabut karena mereka minta pertolongan kepadaku, berdoa kepadaku. Enak saja mereka itu berjalan gontai, sepertinya tidak pernah meminta pertolongan kepadaku. Ini sebuah sindiran Allah kepada kita, surat Yunus 12. Allah itu dijadikan, kata orang Jawa, tambel butuh itu. Apa tambel butuh? Ya nek butuh, minta kepada Allah. Begitu Allah penuhi, lupa kepada Allah. Kita tidak boleh seperti itu. Kita itu lemah. Sangat-sangat memerlukan Allah. Penolong. Dari hal-hal yang tidak bisa kita atasi. Baik. Ini hakikat doa yang pertama. Manifestasi dari fitrah insani. Yang kedua apa? Hakikat doa bagi hamba Allah itu, doa adalah ibadah yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Jadi kita berdoa itu memang diperintahkan oleh Allah. Allah tidak suka dengan hamba yang tidak berdoa kepadanya. Dalam sebuah surat Al-Mu'min ayatnya 60, Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Ud'uni ini, ayo, berdoalah kalian kepadaku. Astajib ini fi'il mudhari', present form ya. Aku akan penuhi permohonanmu itu. Di sini kan Allah seperti berjanji kepada kita. Nah memang logikanya ya, kalau Allah itu menyuruh kita berdoa, tentunya Allah akan mengabulkan. Nah kalau tidak akan dikabulkan, untuk apa menyuruh berdoa itu? Dalam hati Bapak Ibu timbul pertanyaan gini, tapi saya sering berdoa kepada Allah, kok enggak diijabahi, kok enggak dipenuhi. Nah itu nanti yang akan kita bahas. Logikanya, enggak mungkin Allah enggak akan memenuhi doa. Wong Allah yang menyuruh berdoa kepadanya. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Nabi mengatakan, ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu termasuk ibadah. Hati-hati ya, kalau sudah disebut ibadah itu. Kenapa? Kalau sudah disebut ibadah, itu cara kita melakukannya harus seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Kebalikannya kalau muamalah, human relationship, muasyarah ma'al khalqi, hubungan dengan sesama, kita diberikan kebebasan selama tidak melanggar aturan yang ditetapkan. Dibolehkan berkreasi. Tapi kalau sudah ibadah, istilah rokoknya pas bandrol. Nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Orang awam tuh kadang bertanya gini, Pak saya, yai, kalau tambah ngeten. Masalah bahkan sahilan awon. Ono contoh saka Nabi apa enggak? Lah kalau boleh nambah saenaknya dengan alasan biar baik,
Saya bisa nambah sekian banyak baik itu. Yang saya sering berikan contoh apa? Sholat ya. Kita mengakhiri sholat tuh uluk salam toh ke kanan kiri. Boleh enggak salamnya kita rubah ini? Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh? Boten bareng. Tapi kalau muamalah saya pidato ceramah boleh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Enggak apa-apa itu. Nah, karena doa itu min jumlatil ibadah, kita nanti harus tahu bagaimana doa yang dituntunkan oleh Nabi, caranya itu. Doa itu bagus. Boleh enggak kita di dalam sujud dalam sholat ya, sholat kan ibadah ya, kita baca surat Yasin waktu sujud itu. Surat Yasin kan bagus, tapi nggak ada tuntunan di dalam sujud itu baca surat Yasin. Rusak ibadah nanti kalau ditambah dikurangi gitu. Dan biasanya saya perhatikan kalau ibadah itu seperti yang dituntunkan oleh Nabi, itu simpel, sederhana, tidak sulit. Nanti kita akan ketahui bagaimana berdoa yang dituntunkan. Di dalam hadis Abu Dawud Tirmidzi ini, Nabi mengatakan berdoa itu termasuk ibadah. Ibadah itu kalau sudah memenuhi syarat rukun, pasti diijabahi, pasti dipahalai oleh Allah. Jadi doa itu ibadah yang diperintahkan, baik dalam Quran maupun dalam hadis. Baik oleh Allah maupun oleh Rasulnya. Semakin kita banyak berdoa, sama dengan kita itu semakin banyak beribadah kepada Allah. Yang ketiga apa? Kalau tadi doa itu hanya disebut sebagai ibadah, sekarang lebih hebat lagi. Doa mukhul ibadah. Mukh itu otak. Intinya ibadah itu berdoa. Cuma kan kita itu banyak beribadah. Nanti waktu kita haji, waktu umrah di tanah suci, itu kan kita isi dengan ibadah macam-macam toh. Pasti di dalamnya itu akan kita hiasi dengan banyak berdoa kepada Allah. Karena intinya, otaknya ibadah itu adalah berdoa. Hanya bagi orang yang tidak senang beribadah sajalah, mereka yang tidak senang berdoa kepada Allah. Yang keempat, doa itu hakikatnya senjata orang beriman. Doa silahul mu'min. Silah, senjata. Ada sebuah kisah di dalam hadis Nabi. 3 orang musafir karena hujan. Mereka berteduh di dalam gua. Tiba-tiba batu besar jatuh menutup pintu gua itu. Hujan sudah reda, tapi 3 orang ini tidak bisa keluar dari gua itu. Upayakan dengan segala cara tidak bisa. Akhirnya apa? Masing-masing itu berdoa kepada Allah. Dan doanya itu menyebutkan suatu amalan yang dulu pernah ia lakukan dengan tulus ikhlas yang punya nilai tinggi. Ada yang berdoa, saya dulu pernah menolong
orang tua saya. Kalau memang amalan saya itu ya Allah, kau ridhoi, kau terima, tolong bukakan pintu gua ini. Tiba-tiba batu besar yang menutup pintu gua itu bergeser sedikit. Begitu 3 orang itu berdoa dengan wasilah amalnya yang pernah ia lakukan dengan tulus ikhlas, bisa keluar dari gua. Saya membaca hadis seperti itu, saya terpikir, apakah saya ini sudah punya amalan andalan yang betul-betul patut saya banggakan kepada Allah. Perlu kita punya. Syukur-syukur tidak cuma 1, 2, tapi banyak. Karena ternyata amalan yang pernah kita lakukan dengan tulus, ikhlas, diridhoi Allah, itu senjata bagi kita untuk keluar dari kesulitan. Mudah-mudahan kita sudah mempunyai, kalau belum segera mempersiapkan diri, amalan andalan apa yang sudah kita miliki. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang kelima, hakikat doa bagi hamba Allah itu memantapkan jiwa bertauhid. Maksudnya apa? Di dalam ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu usuluddin, kita diberitahu bahwa Allah itu zat yang maujud. Allah itu ada. Allah itu zat yang punya sifat sami'un, maha mendengar. Allah itu punya sifat basirun, maha lihat. Nah, dengan berdoa itu kan sama dengan memupuk jiwa tauhid kita. Kita berdoa itu karena dengan keyakinan Allah itu ada. Allah itu mendengar. Allah itu melihat. Jadi tidak terasa semakin orang itu berdoa, jiwa tauhidnya itu semakin terbina, terpupuk hebat. Akhirnya pendekatannya dia dengan Allah Tuhannya itu akan semakin dekat, semakin yakin. Luar biasa ternyata doa itu bagi seorang hamba Allah. Sampailah kita sekarang membicarakan bagaimana syarat-syarat doa yang makbul, yang diterima oleh Allah itu. Perlu diketahui Bapak Ibu yang saya hormati, hakikatnya ya, setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah itu akan dikabulkan oleh Allah. Cuma kapan dikabulkannya, waktunya itu kapan, bentuk pengabulannya itu bagaimana, itu hak prerogatif Allah. Hak sepenuhnya pada Allah itu. Di dalam surat Al-Mu'min 60 yang tadi sempat kita singgung, Allah kan mengatakan, wa qala rabbukum, dan Tuhanmu berfirman, ud'uni astajib lakum. Ayo, kalian minta kepadaku, astajib lakum. Fi'il mudhari' itu present form, aku akan memenuhi doa pengharapan kamu. Siapa yang berjanji? Allah. Allah kalau berjanji pasti dipenuhi. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Nabi berkata begini, ma'ala wajhil ardi muslimun yad'ullaha ta'ala bida'watin illa atallahu iyah.
au sarrafa anhu su'a mislaha malam yad'a bi itsmin au qati'atu rahimin. Kalau saya terjemahkan, Nabi bersabda, tidak ada di persada bumi ini seorang muslim bila dia berdoa kepada Allah kecuali Allah akan penuhi. Atau yang diminta tidak dipenuhi. Allah ganti sarrafa anhu su'a mislaha. Dia dipalingkan dari bahaya, di mana nilai bahaya ini sebanding dengan apa yang diminta dalam doanya itu. Dengan syarat ma la yad'u bismin au qati'atu rahim. Dia tidak berdoa dalam kedosaan. Dan kedua, tidak memutuskan silaturahim. Ada yang tidak paham nopo yai maksudnya berdoa kedosaan. Ini kalau tiang berjudi, ada yang mengatakan, dah ini terakhir, bismillah, 100. Dawang tombok 100 loh, ucap bismillah. Ini kulak sami kali tiang ngombe khamer, ngertes khamer ya. Whisky, brandy ini lho Pak, cap kontol, cap konci, cap goji, menseng, Columbus, drum, jembrung napa niku. Niki sanes agen, ngapalaken. Lah kok ngombe niku ngucap bismillahirrahmanirrahim. Begitu merasa segar, alhamdulillahirabbil alamin. Ini namanya ngelama. Napa ngelama niku? Ngelama niku gak nduga, ndak sopan, kurang ajar. Jadi hadis Tirmidzi ini mengatakan ndak ada seorang muslim di dunia ini bila berdoa tidak dikabulkan, pasti dikabulkan. Nah, kita ini kadang-kadang kalau sudah berdoa tidak dikabulkan seperti yang kita minta, lalu kita menyimpulkan doaku gak ketompo. Gak dikabulkan Allah. Padahal sudah dikabulkan itu, tapi dalam bentuk lain. Umpamanya kita apa? Minta kaya. Allah tidak penuhi, belum memenuhi. Tapi kita diberi Allah kesehatan yang semakin prima, semakin sehat. Apa itu bukan pengabulan doa? Saya tanya ya. Kaya dengan sehat itu nilainya tinggi. Ya tinggi sehat. Bapak Ibu kalau saya tanya, pilih mana? Kaya raya sakit-sakitan, apa miskin sehat walafiat? Saya ngerti jawabannya itu. Kaya sehat. Nggak tanya. Orang sehat itu untuk menjadi kaya terlalu mungkin. Tapi orang kaya sakit-sakitan, mungkinnya apa? Habis kekayaannya itu untuk berobat. Jadi balasan Allah itu kapan waktunya, bentuknya gimana, itu yang menentukan Allah. Kadang yang diminta kedudukan tidak diberi, tapi anak-anaknya Allah menjadi anak-anak yang berhasil. Menjadi orang yang diorangkan orang. Padahal bapak ibunya sekedar orang-orangan. Ini yang kita sering tidak paham. Jadi hakikatnya setiap doa itu memang akan dijawab oleh Allah. Namun bentuknya bagaimana, kapan waktunya, itu hak sepenuhnya prerogatif pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang agar doa kita itu dimakbul, dikabulkan oleh Allah, syaratnya gimana? Pertama, harus berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Tadi di awal pengantar, saya menerangkan
ayat sisipan tentang puasa tadi masih ingat? Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada di antara hambaku bertanya kepada kamu Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'ani, aku akan memperkenankan doa hambaku bila dia berdoa kepadaku dengan syarat fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Syarat pertama, penuhi dulu yang ku minta. Kedua, berimanlah kepadaku agar mereka ada petunjuk. Kalau kita baca tafsir ya, Al-Baqarah 186 ini, dipertanyakan, loh, kok syaratnya seperti terbalik mungkolak? Ya Allah tidak mengenal terbalik mungkolak dong. Kita yang terbalik-balik berpikir. Alasan kita kan begini, iman itu kan segalanya. Kenapa dipersyaratkan nomor 2? Kenapa tidak fal yu'minu bi baru fal yastajibuli? Betul, iman itu segalanya. Tapi kenapa dalam kaitan doa di nomor 2? Yang di nomor 1 kan apa? Penuhi dulu yang ku minta. Kita sakit. Biar sembuh yang diminta Allah dan Rasulnya apa? Berobat. Walaupun kita tidak beriman, asal berobat ini, insya Allah sembuh. Tapi nyun sewu kalau mengandalkan iman sing penting dongo, imannya sing kuat, gak usah berdoa, gak usah berobat. Berdoa yang penting. Kira-kira kemungkinan besarnya sembuh atau malah mati. Nah itulah. Jadi kalau kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah, penuhi dulu syaratnya, ikhtiar dengan kesungguhan yang tinggi. Ingin sembuh, kita berobat. Ingin sehat, kita berolahraga. Kita ingin berkedudukan tinggi, berjuang dengan gigih. Itu syarat yang harus dipenuhi. Di dalam surat Shad ayat 10, kalau kita baca apa? Falyartaqu fil asbab. Hendaklah mereka itu meninggi, sukses, jaya, berhasil fil asbab dengan menegakkan sebab-sebabnya ini. Nah yang salah kita, Allah dipersalahkan, dungo gak dikabulkan. Lah syaratnya untuk berikhtiarnya ditinggalkan. Itu loh. Inilah yang harus kita penuhi dulu itu. Pertama, ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Kedua apa? Kesucian. Ada sebuah kisah yang menarik yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Abu Bakar. Nabi itu bernasihat kepada sahabatnya yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa Nabi bernasihat? Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi ini datang kepada Nabi bermohon agar didoakan saat ini menjadi orang bila berdoa kepada Allah dikabulkan oleh Allah. Mungkin dia merasa kok sering berdoa tidak dikabulkan. Atau mungkin dikabulkan dia sendiri yang tidak sadar bahwa sudah dikabulkan karena diganti, tidak seperti yang persis diminta dalam doa. Nabi memberikan nasihat begini, ya Sa'ad, thayyib tu'matak tustajab du'aak. Sa'ad, sucikan makanan minumanmu, niscaya doamu itu akan diperkenankan oleh Allah. Bahkan kalau saya baca terusnya hadis ini, wallahi demi Allah, kata Nabi, walladzi binafsihi, walladzi nafsi binafsihi,
di mana keselamatan jiwaku ada di tangan Allah. Lau annar rajula la yaktifu luqmatal harama fi jawfik la yustajaba du'a warba'ina yawman. Na'udzubillah min dzalik. Saat demi Allah yang keselamatan jiwaku ada di tangannya. Seandainya seseorang itu berani memasukkan lukmah itu sepotong kecil, sekerak makanan haram dalam rongga mulutnya, niscaya doa tidak akan didengar Allah 40 hari 40 malam. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kesucian makanan, minuman kita itu sangat berpengaruh kepada diterima tidaknya doa kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Nabi memberikan tuntunan sebelum kita berdoa itu sebaiknya beristighfar. Mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Baru berdoa. Karena di dalam surat Quran juga Allah sering menyatakan innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang ketiga, berdoa kalau ingin dikabulkan itu harus semata-mata ditujukan kepada Allah. Tanpa wasilah, tanpa perantara. Kita sering melantunkan surat Al-Fatihah. Pada ayat yang keempat itu apa yang kita lantunkan? Pernyataan iyyaka, hanya kepadamu. Na'budu, kami menyembah, kami beribadah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu. Nasta'in, kami minta tolong. Menariknya ayat ini, na'budu itu mendahului nasta'in. Nasta'in itu minta tolong, berdoa itu loh. Na'budu itu ibadah. Sebab yang namanya minta tolong itu, ini di depan saya itu ada meja ya. Kalau meja ini saya angkat, saya sudah berusaha ini mengangkat, nggak kuat. Layak saya mengatakan kepada anak saya, cucu saya, tolong deh, angkatan deh. Itu namanya minta tolong. Nasta'in. Ista'ana yasta'inu isti'anatan. Minta tolong. Tapi kalau saya belum berusaha mengangkat meja di depan saya ini, saya bukan nasta'in, tapi nakmuru. Menyuruh, memerintah, ngongkon, kata orang Jawa. Jadi ayat Al-Fatihah 4 ini memberikan pelajaran, kalau nasta'in, minta tolong berdoa itu, dahului dengan upaya, na'budu. Kemudian dalam surat Yunus 106 secara eksplisit wala tada'u min dunillah ma la yanfa'uka wala yadurruka. Jangan sekali-kali kamu berdoa kepada selain Allah min dunillah. Ini realisasi dari iyyaka tadi itu. Hanya kepadamu kami menyembah dan minta tolong. Maka Yunus 106 mengatakan, jangan sekali-kali kamu berdoa kepada selain Allah. Di mana yang kamu itu tidak bisa memberikan manfaat kepadanya dan tidak bisa membahayakan kepada kamu. Umpamanya patung diminta, hewan diminta. Itu salah. Jadi kalau sudah berdoa itu semata-mata kepada Allah. Tanpa wasilah, tanpa perantara itu. Dan yang keempat, kalau ingin dikabulkan, waktu berdoa itu harus mantap hati ini. Mantap itu artinya yakin bahwa doa kita akan dikabulkan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad ya, wa idza sa'altumullah fas'aluhu wa antum muqinuna bil ijabah.
apabila kamu itu bermohon kepada Allah, bermohonlah dengan keyakinan yang tinggi bahwa permohonanmu itu akan dikabulkan. Ada sebuah hadis qudsi yang terkenal mengatakan gini, ana ala qasdi abdi. Saya ini, kata Allah, tergantung kepada keyakinan hambaku itu. Ana ala abdi. Jadi kalau berdoa itu dengan keyakinan pasti dikabulkan, ya Allah kabulkan. Kalau kita ragu, ya Allah ragu itu. Maka jangan sekali-kali kita bermohon kepada Allah, oh ya dikabulkan apa enggak? Jangan. Insya Allah dikabulkan. Dan nanti kalau suatu saat kita merasa belum dikabulkan, apa iya? Apa tidak? Sudah dikabulkan dalam bentuk lain? Apa iya? Apa sudah kita penuhi syarat-syaratnya gitu loh. Karena Allah sendiri yang menyuruh. Ud'uni astajib lakum. Ayo kamu berdoa kepadaku, aku akan penuhi. Jadi yang keempat ini, doa harus kita panjatkan dengan hati yang mantap, yakin akan terkabulnya doa. Sampailah kita sekarang kepada adab berdoa menurut Rasulullah itu bagaimana? Etikanya itu. Karena yang kita minta itu zat pencipta alam. Kita bagi dua ya, adab lahiriah dan adab batiniah. Adab lahiriahnya hendaknya dalam keadaan suci. Jadi orang berwudu dengan tidak itu lain. Kualitas doanya nanti dikabulkan atau tidak oleh Allah. Nabi itu ya hidup dalam situasi yang sangat sulit air. Beliau itu walaupun tidak untuk sholat, kalau batal berhadas, beliau itu berwudu. Bahkan kita baca hadis, beliau itu kalau akan tidur berwudu. Bahkan lebih khusus ya, beliau itu kalau hubungan suami istri, sehabis hubungan itu beliau bersuci. Bukan mandi, berwudu untuk meneruskan tidurnya lagi. Padahal wudu itu tidak mengangkat hadas besarnya. Tuh. Padahal hubungan suami istri kan hadas besar. Itulah Nabi. Karena beliau tahu doa yang dipanjatkan kepada Allah akan dikabulkan kalau si pendoa itu dalam keadaan suci. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat menyayangi, mencintai orang yang bersih lahir dan batinnya itu. Berikutnya menghadap kiblat. Menghadap Ka'bah. Itu adab kita berdoa kepada Allah. Yang ketiga, disunahkan kita itu mengangkat kedua tangan. Saya baca dalam hadis, Nabi itu mengangkatnya tinggi. Hadis mengatakan sampai garis ini ketiak itu kelihatan. Prakteknya kalau kita mengangkat tangan tinggi-tinggi, memang jiwa menjadi lebih mantap untuk berdoa. Tapi kalau doanya panjang kan tidak kuat lama-lama itu. Kita ambil posisi tengah aja lah. Mengangkat. Itu sunnah. Akan lebih mendukung jiwa kita dalam berdoa kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, hati-hati yang 4 ini ya, dengan suara lirih, dengan suara pelan.
Surat Al-A'raf 55 mengatakan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Berdoalah kepada Tuhanmu itu dengan rendah hati, low profile, mutawaddi, wa khufyatan, dan suara samar. Khufyah itu antara terdengar dengan tidak. Apa kata Jawa? Umi-umi. Karena Allah itu sami, maha mendengar, tidak usah keras-keras. Termasuk mengaminkan itu dalam sholat berjamaah. Setelah imam membaca waladhdallin, kita jawab jangan terlalu keras. Allah sudah mendengar. Lalu berikutnya yang kelima, sebaiknya berdoa itu diulang 3 kali. Kenapa 3 kali? Dalam bahasa Arab ya jamak itu 3. Kalau dalam bahasa Inggris 2 itu kan jamak. Kalau bahasa Arab enggak. Ada musanna, ada jamak. Mufrad, musanna, jamak. Jadi kalau kita ulang 3 kali, itu menunjukkan kita itu sungguh-sungguh bermohon kepada Allah. Kalau diulang-ulang gitu apa enggak menjemukan? Lain. Saya bacakan hadis. Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Justru sesungguhnya Allah itu sangat senang dengan doa yang diulang-ulang. Beda dengan kita. Kita itu punya kemampuan, kelebihan terbatas. Kali minta diberi, kedua kali sudah disalahkan, dipaitu, ketiga kali tutup nggak diberi. Allah enggak. Allah maha kaya. Justru semakin banyak kita itu meminta diulang-ulang itu, Allah senang. Menunjukkan kita itu lemah. Dididik kita itu perlu Allah. Kita itu hamba, Allah itu khalik. Maka jangan merasa berat untuk mengulang-ulang itu. Setan yang sering mengganggu kejiwaan. Sudah minta gitu, sekarang minta lagi seperti itu. Tidak apa-apa. Allah suka dengan doa yang diulang-ulang. Berikutnya yang nomor 6. Mulailah doa itu dengan menyebut nama Allah. Ya, minimal basmalah. Artinya tahmid alhamdulillah. Lalu berselawat kepada Nabi. Dan selawat itu diperintahkan toh. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya yusholluna ala Nabi. Berselawat kepada Nabi. Nah kalau Allah malaikatnya aja sholawat, masa kita hendak toh? Dari wong Jawa sawangannya, ketoknya itu lah. Orang yang suka berselawat kepada Nabi akan dicintai oleh Allah. Ada sebuah hadis yang menarik. Saat Nabi berada di tengah-tengah sahabatnya, tiba-tiba Nabi itu sujud. Sahabat-sahabat mengira ini mesti sujud syukur. Ya, ternyata ditunggu sampai lama itu tidak bangkit-bangkit. Ada apa ini? Begitu Nabi bangkit dari sujud, ditanya oleh sahabat, Nabi tadi sujud apa? Nabi mengatakan sujud syukur. Maaf Nabi, kok begitu lama tidak seperti biasanya? Jawab Nabi, iya, saking senangnya hati saya. Kenapa Nabi? Barusan Jibril membisikkan ke telinga saya, mengatakan Allah berfirman, apabila ada hambaku berselawat kepada kamu Muhammad 1 kali saja, aku akan berselawat kepadanya 10 kali. Saking senang bahagianya saya mendengar itu, saya sujud syukur begitu lama tadi. Mari kita berbanyak berselawat kepada Nabi, terutama kalau kita akan berdoa kepadanya. Awal akhir hiasi dengan tahmid dan sholawat kepada Nabi. Ini akan menjadi etika, adab yang sangat indah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh,
dengan memakai Asmaul Husna. Asma itu jamak dari ismun, nama. Ismun, ismani, asma. Husna itu indah. Kenapa tidak Hasan? Ya karena asma itu jamak. Menjadi mu'annas husna. Di dalam surat Al-A'raf 180, Allah menyatakan walillahil asmaul husna. Allah itu punya nama-nama yang indah yang kita kenal 99. Fad'u biha. Ayo berdoalah kalian dengan nama-namanya itu. Maka kalau kita berdoa itu jangan cuma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sesuaikan dengan yang kita minta. Umpamanya kita minta apa? Minta kaya. Ya Allah, ya Ghani. Ghani itu kan yang maha kaya. Minta sembuh. Ya Allah, ya Syafi. Penyembuh itu. Kita minta ampun. Ya Allah, ya Ghafur. Itu. Allah senang dengan nama-nama indahnya disebut dalam doa kita. Lalu yang ke-8, jangan berdoa bergaya seperti orang bersadat. Memaksa-maksakan kalimat sehingga kehilangan makna. Contohnya apa ya? Kira-kira gini. Berdoanya, ya Allah, aku ketuk pintumu. Dan apa ketuk-ketuk pintu, malah kata dibuka no. Kau zat yang pengasih tak pilih kasih. Ini ndonga apa deklamasi. Justru berdoa itu dengan suara lirih, dengan sikap jiwa yang tunduk, samar diucapkan, apa yang diminta disampaikan dengan kesederhanaan. Tidak bersajak memaksa-maksakan kalimat sehingga kehilangan makna. Ada yang berdoa, ya kalau kamu penuhilah ya Allah. Paman tidak kau penuhi, ya tidak apa-apalah. Ini ndonga tah. Ya Allah. Jangan bersajak. Jangan deklamasi. Dengan kalimat-kalimat polos. Jangan dipaksakan. Nah, inilah 8 hal yang termasuk adab lahiriah. Sekarang adab batiniahnya apa? Pertama ya, adab batiniahnya itu ikhlas untuk Allah semata. Baca surat Al-Bayyinah ayat 5. Apa yang dikatakan Allah? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Aku tidak perintahkan mereka itu beribadah, termasuk berdoa tadi itu. Kecuali dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Ikhlas itu apa? Tulus kepada Allah. Lalu yang kedua, ada batin dengan sikap jiwa yang tunduk, khusyuk, berserah diri kepada Allah. Kalau kita baca surat Al-A'raf ya, ayatnya 55, Allah mengatakan, Udu'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Ayo berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dengan tadarruk, rendah hati, low profile, tawadhi, wa khufyah, dengan suara samar, lirih. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka dengan sesuatu yang bersifat melampaui batas. Jadi dengan khusyuk untuk. Lalu yang ketiga, ada batin dengan hati yang mantap atas apa yang dimintanya. Tadi sudah kita singgung. Lalu yang keempat, sadar akan dosa-dosanya, disertai niat kuat untuk bertobat dan menjauhinya. Inilah yang dituntunkan Nabi, sunahkan kita itu sebelum berdoa, hendaklah beristighfar. Lalu yang kelima,
membersihkan diri dari penyakit-penyakit hati, apa? Iri, dengki, sombong, dendam, juga memutus tali persaudaraan. Karena Allah itu zat yang yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau kita baca di surat Al-Baqarah 224, zat yang suka menyenangi yang bersih lahir batin. Kita bersihkan jiwa kita. Lalu yang berikutnya, yang keenam, tidak memaksakan kehendak kepada Allah dan juga tidak asal-asalan. Itu loh yang tadi saya sebut. Kalau kamu mau ya kabulkan, kalau tidak nggak apa-apa. Ini kan Allah itu dianggap apa? Jangan paksakan kehendak kepada Allah dan jangan asal-asalan. Lalu yang terakhir, tawakal ala Allah. Tawakal, berserah diri itu setelah berusaha. Dengan keyakinan Allah pasti akan menjawab. Kapan, bentuknya gimana, Allah yang akan menentukan. Tawakal. Terakhir, yang akan kita kaji, masih ada waktu sedikit ini. Waktu dan tempat yang mustajabah itu kapan? Pertama, waktu sahur, sepertiga malam yang terakhir. Nah, ini kebetulan kita sedang dalam puasa Ramadan. Tiap malam, pagi kita sahur. Sahur itu apa toh? Sahur itu ismun au dzikrun li'atin kubaila subhi. Nama atau sebutan untuk waktu menjelang subuh. Hebatnya waktu sahur itu Allah turun ke langit dunia ingin mendengarkan doa hambanya. Minta apa mereka itu? Dan akan dikabulkan. Mari kita manfaatkan kalau waktu sahur itu jangan hanya untuk makan, hanya untuk lihat TV, menunggu dan subuh. Pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, berdoa, beristighfar, bersolawat kepada nabinya. Itu waktu yang luar biasa, sepertiga malam terakhir. Lalu yang kedua, waktu yang mustajabah itu hari Jumat dan hari Arafah. Nanti waktu kita haji, padang Arafah, berwukuf, itu luar biasa untuk berdoa. Lalu yang ketiga, bulan Ramadan sekarang ini. Lalu yang keempat, dalam sholat dan sesudahnya, terutama pada saat sujud. Loh, apa kita boleh menambahi doa? Katanya ibadah harus seperti contoh Nabi. Boleh karena Nabi yang memerintahkan. Pertama, waktu sujud. Apakah sujud pertama, kedua, ketiga, terakhir, nggak masalah. Dan sebelum kita uluk salam, itu dibolehkan kita menambah doa. Saya bacakan hadisnya ya. Aqrabu ma yakunul abdu li rabbi fahuwa sajidun. Jarak terdekat antara hamba dengan Allah, kata Nabi, waktu si hamba itu sujud. Nah, karena dekat, perintah Nabi apa? Fa'aksiru doa afi. Perbanyak doa dalam sujud itu. Tidak disebut sujud yang mana. Kita kan suka terakhir, biar tidak membingungkan. Silahkan aja. Ada pertanyaan. Caranya berdoa dalam sujud itu gimana? Yai. Ada dua pendapat. Kalau Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, justru waktu sujud itu boleh berdoa dengan bahasa apapun kita ucapkan. Alasannya apa? Perintah fa'aksiru doa afih ini bersifat perintah mutlak. Tidak ada pembatasan. Perbanyaklah doa dalam sujud. Silakan dengan bahasa apapun. Ya, ini namanya ijtihad. Ijtihad itu salah pun dipahalai oleh Allah. Saya tidak menyalahkan ijtihad pendapatnya Abu Hanifah, tapi saya tidak memakainya.
Tapi saya tidak menyalahkan, tidak memakai. Alasan saya lil ikhtiyat, untuk kehati-hatian. Yang saya pakai pendapat, kalau doa itu mengambil doa dalam Quran atau hadis, langsung saya baca. Sesuai dengan aslinya saya baca. Tapi kalau saya ingin berdoa bebas dengan bahasa saya, bahasa apapun, itu cukup dengan hati, tidak diucapkan. Inilah yang saya pakai. Kalau doa sebelum mulut salam, itu Nabi memberi contoh, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, saya mohon perlindungan kepadamu. Pertama yang paling hebat itu siksa neraka jahanam. Kedua, siksa kubur. Ketiga, fitnah dalam hidup dan akan mati. Keempat, wa min syarri, dari kejahatan para penggoda ad-dajjal, al-masih yang bergentayangan. Ini yang dibaca oleh, silahkan dipakai apakah mengakhiri sholat atau di luar sholat, doa kepada Allah. Berikutnya, antara azan dan iqamah, itu waktu yang sangat baik untuk berdoa. Yang ke-6, situasi bahaya atau bencana alam. Nah, seperti sekarang ini, kita kan sedang menghadapi bahaya yang luar biasa ini, COVID-19 ini. Saat yang bagus untuk berdoa. Saya mengamalkan doa biar tidak terkena COVID-19 ini. Hadis Nabi yang mengatakan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa was-sami'ul alim. Doa ini kata Nabi kalau dibaca dalam situasi bahaya, bencana, kita akan tidak terkena bahaya itu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa was-sami'ul alim. Berikutnya yang ke-7, manfaatkan kalau Bapak Ibu sedang dalam bepergian musafir itu berdoa. Nah, haji itu kan musafir dalam waktu yang panjang. Hiasi dengan banyak berdoa kepada Allah. Yang ke-8 yang sedang kita alami sekarang saat berpuasa. Ada hadis begini. Salasun la yuraddu da'watum. Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. Pertama, Imamul Adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang segenap jiwa raga waktunya untuk rakyatnya. Kenapa diutamakan? Doanya tidak ditolak. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu ala auni. Allah itu akan selalu menolong hambanya selama hamba itu banyak menolong saudaranya. Jadi kalau pemimpin segenap jiwa raganya untuk rakyatnya, bila dia bermohon kepada Allah untuk dirinya dan untuk orang lain akan dipenuhi. Jadilah orang yang berkepedulian sosial tinggi. Kalau ingin doa kita itu diperhatikan ya Allah. Nah, yang kedua, dakwatul mazlum, doanya orang yang teraniaya. Nah, kalau orang teraniaya tidak diprioritaskan doanya dikabulkan, siapa yang akan menolongnya? Baru yang ketiga, dakwatus shaimi hatta yufira. Doanya orang berpuasa sampai dia itu berbuka. Terakhir, dari 9 saja, di tempat-tempat mulia, masjid, Baitullah, Multazam, itu antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Bir Ismail itu yang di sebelah utaranya Ka'bah itu, di bawah pancuran emas itu. Lalu Raudhah itu di Masjid Nabawi, Taman Surgawi. Lalu Padang Arafah saat haji dan lain-lain. Alhamdulillah saya sudah
selesai menyampaikan tema topik kajian hari ini agar doa terkabul. Mudah-mudahan Allah tidak cuma membuat kita paham, bertambah ilmu kita tentang doa, tapi Allah mentakdirkan apa yang kita kaji ini menjadi ilmu dan kepribadian kita. Dengan harapan semoga setiap kita berdoa kepada Allah, Allah mengijabahi, Allah memenuhi. Termasuk yang sekarang ini kita berdoa, ya Allah, tolong wabah COVID-19 ini segera berakhir. Karena Kau yang menciptakan, Kau pula yang berhak untuk mencabut wabah ini. Innaka ala kulli syai'in qadir. Dan kedua, ya Allah, jadikan kami tahun ini benar-benar bisa berhaji ke Baitullah. Amin. Kita melaksanakan keinginan kami yang selama ini kami tambahkan, ya Allah, mudahkanlah. Dan jadikan kami menjadi hamba-hambamu yang hajinya mabrur dan ridho kamu. Inilah harapan kita, dan mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini akan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan kualitas Ramadan kita berthalabul ilmi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, saya jawabkan. Mudah-mudahan memenuhi yang diharapkan. Saya akhiri, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.